Saatnya kuliner. Travelers jangan lewatkan untuk mencoba hidangan laut segar kalau kamu ke Ehime. Di Yoshiomi Ikikikan ini, kita bisa memilih berbagai seafood segar yang kita suka. Tunjukin ke kamera, tunjukin ke kamera. Menikmati barbecue seafood di pinggir laut dengan pemandangan jembatan Kurushima Kaikyo menjadi pengalaman kuliner yang unik pastinya. Sudah ada makanannya. Sekarang kita mau barbecue seafood. Banyak banget loh Angkat ya? Kita juga. View-nya Iya, juga. bagus banget Shimanami Kaido Bridge. Tadi kita juga udah naik keliling-keliling ya, naik Iya. boat, keliling-keliling sekitar pulau-pulau di Shimanami Kaido. Nah, sekarang udah mulai lapar ya. Iya, kita bakar-bakaran yuk. Sekarang kita makan robusta sashimi. Katanya manis. Dicelup soyu. Enak banget. Enak kak? You like it? Suka banget. Yummy, ini fresh banget. Nah, kita lagi cari oleh-oleh, tapi yang khas dari Ehime tuh yang terkenal adalah sebenarnya imabari towel. Iya. Kan? Dan ini kan dibikinnya di Ehime juga. Dan sekarang ada yang baru nih. Ada yang baru apa tuh? Towel yang khusus ini Hah? karena zaman sekarang ya semua mikirnya ekonomis dan nggak sama boleh buang-buang nggak boleh sampah buang-buang, banyak. jadi harus sustainability ya, Iya, harus itu dia. berkelanjutan. Nah, kalau towel ini di belakang ada warna-warna lain. Nah, kalau ini bikinnya di sisa-sisa yang towel yang bikin yang biasa. Dan ini nggak ada motifnya sama karena ini bikinnya kan yang sisa-sisanya. Jadi banyak Iya, banget jadi- bahan ya. Nih, pasti beda-beda. Dan nggak ada yang sama. Jadi kita tetap ngejaga tidak ada sampah, semuanya Iya. bisa digunakan, jadi berkelanjutan. Zaman sekarang ya. Harus dipikirkan nih, Iya. gini-gini nih, green product. Motifnya juga lucu-lucu. Tadi kita lihat ada ini nih, motif jeruk. Karena produk asli dari Ehime itu jeruk ya. Yes. Namanya apa? Mikan. Dan ada karakter juga namanya Mikan. Produk Imabari Towel kini juga bisa kamu cari di online store. Travelers, kota Matsuyama yang merupakan ibu kota prefektur Ehime memang dikenal sebagai kota pariwisata dan budaya. Tidak heran julukan tersebut disematkan jika kita melihat sejarah panjang Dogo Onsen dan Matsuyama Castle serta berbagai destinasi menarik lainnya. Nah, kali ini Gadis dan Haruka berkesempatan untuk bertemu dengan teman-teman Indonesia yang tinggal di kota Matsuyama. Mereka bercerita bagaimana rasanya harus beradaptasi dan suka duka mengambil peluang di negeri Sakura. Erik sama Dodi udah berapa lama sih tinggal di Ehime, terus kerja di sini, pengalaman kerjanya seperti apa sih? Oke, jadi saya udah tinggal di Ehime kira-kira hampir 6 bulan. Oh, 6 bulan. Iya, jadi Oke. saya baru masuk di perusahaan ini itu dari bulan April. April. Iya. Tapi katanya udah di Jepang udah lama? Iya, udah 6 tahun. Saya waktu itu tahun lalu di Okinawa, tinggal di Okinawa selama 6 tahun. Oh, 6 tahun di Okinawa. Iya. Kerja juga. Enggak, gini, belajar. Nah, kalau Dodi? Kalau aku baru di bulan Mei ini pindah ke Jepang langsung ke Ehime, langsung ke Matsuyama Ehime. Karena sebelumnya saya kerja di Indonesia lalu ditransfer ke Ehime bulan Mei tahun ini. Kerjaannya apa nih, boleh ceritain Iya. dong? Oh, kalau saya kerjanya di Departemen Produksi Luar Negeri. Jadi kita tuh ngurus produksi di pabrik kita yang di luar negeri dan juga quality control. Kalau Dodi? Kalau aku di sini sebagai produk designer di Departemen Research and Development. Jadi aku ditegasin untuk ngebuat dan mengembangkan produk Jokaso yang perusahaan saya bekerja ini untuk membuat produk baru supaya perusahaan bisa lebih terus berkembang.
Ada yang kesulitan nggak sih kerja di Jepang? Kalau saya pribadi untuk kerjaan saya sekarang karena saya di bagian produksi luar negeri, jadi kan lebih banyak jadi kayak penghubung lah. Karena di departemen saya cuma saya yang bisa bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Oke. Nah, dan kadang orang Jepang sama orang luar negeri itu kan pemikirannya beda. Habis itu work culture-nya juga beda. Jadi kadang-kadang ya di situnya agak susah, tapi ya tetap semangat aja. Oke. Nah, kalau aku kebetulan karena bahasa Jepangku masih belum advance, jadi yang paling susah itu tentu bahasa Jepang karena bahasanya ya. apalagi di product designer kita banyak menggunakan bahasa Jepang yang engineer banget, jadi jauh banget dari apa yang udah dipelajarin. Di situ paling susah. Oke, selain itu misalnya kan kamu baru nyampe nih, belum lama lah ya, kira-kira beberapa bulan ini. Ada culture shock lain nggak yang dihadapin? Atau homesick kah? Homesick ya? Pasti banget sih, apalagi kan aku baru banget tinggal di luar negeri, jadi homesick banget, kayak setiap hari nggak ada keluarga, biasanya selalu ada keluarga. Terus juga dari makanan, saya kan juga muslim, jadi nyari makanan di Ehime cukup sulit untuk makanan halal, jadi hampir setiap hari saya kalau nggak ayam, ikan, dan sayuran. Nah, mudah-mudahan sih ini dengan kayak gini juga harapannya pemerintah Ehime makin banyak kali ya mungkin tempat-tempat makan yang khusus untuk halal gitu ya. Ataupun buat ibadah, gitu. Tempat-tempat ibadah. Karena sekarang emang beberapa di daerah di Jepang mulai menggencarkan wisata halal. Oke, kalau gitu sekarang tadi yang udah nggak enaknya nih, ada homesick, terus cari makan susah. Nah, sekarang yang bagus-bagusnya, yang enak-enaknya apa? Yang enaknya, kalau dari saya sih tentu kalau dari bekerja itu skill dan pengetahuan itu akan jauh lebih berkembang. Terus juga di sini makanannya pun fresh itu termasuk enak, seperti ikannya fresh, airnya pun fresh, semua fresh. Terus juga udara di sini pun mungkin jauh lebih baik dibandingkan saya di Indonesia. Kalau kamu? Gajinya kayaknya ya. Secara kan kerja di Jepang gajinya ya lumayan bagus ya. Harus jujur ya, Iya. gajinya bagus ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.